Coba dulu lihat ya. Kita coba cek dulu kira-kira Bapak Ibu ini peminatannya kemana. Pak Noviandi Keuangan. Iya, Pak. Ibu Ernika Situmorang. Rumah sakit, Pak. Oh, rumah sakit. Pak Erik. Saya SDM, Pak. SDM ya. Kalau Ibu Silemi? Saya rumah sakit, Pak. Mbak menyebutnya Silemi apa Silemi? Silemi, Pak. Hah? Silemi. Oh, E-nya keras ya, Silemi ya? Iya. Oke, Silemi. Rumah sakit? Iya, Pak. Rumah sakit. Siapa lagi? Ibu Faridah Novit Sasari. Saya pendidikan, Pak. Faridah. Pendidikan. Ibu Eli Hilmah. Saya SDM, Pak. SDM. Ibu Dewi Sartika. Iya, Pak. Insya Allah saya ke manajemen rumah sakit, Bapak. Oh. Manajemen rumah sakit. Bagus ini, jadi terdistribusi agak ini ya, agak merata. Ada yang rumah sakit, pendidikan, SDM. Ibu Nur Hayati. Pak, saya SDM, Pak. SDM. Ibu Suci. Rumah sakit, Pak. Oke. Pak Hairudin. Iya, Pak. Dosen. Saya pemasaran, Pak dosen. Pemasaran ya. Ibu Winda. Ya, saya rumah sakit, Pak. Manajemen rumah sakit. Pak Pendi. Saya pendidikan, Pak. Pak Salahuddin. Saya SDM, Pak. Linde. Bu Linde, siapa nih? Saya SDM, Pak. SDM. Bu Yulianti. Saya pendidikan, Pak. Pendidikan. Yulianti. Pak Fajrul. Saya manajemen rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Pak Faisal. Ya, Pak. Insya Allah di manajemen pendidikan, Pak. Andre. Saya di SDM, Pak. SDM. Pak Reval. Saya SDM, Pak. Insya Allah. Pak Wahyuli. Bismillah, saya di manajemen keuangan, Pak. Saya perempuan. Oh, sorry. Boleh dibuka ininya, kameranya? Iya, Pak. Ini masih di jalan, Pak. Sebentar. Nanti saya sampai di rumah, saya buka. Wahyuli. Apa tadi? Manajemen keuangan. Keuangan. Siapa lagi yang belum? Siti Halimah. Insya Allah pendidikan, Pak. Pendidikan. Siska.
SDM, Pak. Ada yang belum? Belum disebut, ada? Ini ada 26, baru 17 saya catat. Siapa yang belum? Saya Pak, Rika Fitriani Pak, Rika, pemasaran. ya? Oh bagus. Rika pemasarannya. Ya Pak. Lanjut. Siapa yang belum? Saya Pak, Dewi Endah Pak. Siapa? Dewi Endah Pak. Dewi. Oh, Dewi Endah, ya. Manajemen pemasaran Pak. Pemasaran juga. Oke, good. Lanjut. Siapa yang belum? Baru 19. Kalau di sini ada 26. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Silakan. Ya. Jadi kalau rumah sakit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rumah sakit 6. SDM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau keuangan 1, ya keuangannya. Ada 2, Pak. Ada 2 ya. Iya. Keuangan tadi Pak Bu Wahyuli Ambar, Pak. Iya, saya Pak. Sama Pak Noviandi. Ibu Wahyuti ya. Sama Pak. Saya Pak Noviandi, Pak. Oh ya, 2. Pemasaran ada 1, 2, 3. Bagus, sudah ada semua pembidangannya diambil. Ada yang lain yang belum yang dilaporkan di sini? Ya. Baik. Ya. Jadi, tapi kenapa di sininya ada 26 orang ya? Ada 27 orang, tapi kok ada yang belum menyampaikan? Reza, Siska, sudah tadi. Masih ada yang belum ikut join di Zoom, Pak. Oh, gitu. Ya. Ininya sudah ada ya gambarnya, tapi orangnya belum muncul. Gitu. Bukan Pak, masih belum join di Zoom. Mungkin ada halangan gitu, nggak hadir gitu Pak. Nah, kalau sudah dilihat di partisipannya ini 27 orang. Masih ada 1 orang lagi Pak yang belum join. Karena kita ada 27 orang, ditambah Bapak jadi 28 seharusnya partisipannya. Yang sudah terdaftar di sini kan 27. Iya. 27. Tapi yang tadi melaporkan pembidangannya baru 20, 19 malah. 6 lagi harusnya ya Pak?
6 lagi harusnya. Siapa Oh, yang gitu. belum? Siapa yang belum? Maksudnya Itu kayaknya Mbak 27 Linde itu belum, Pak. dengan Bapak itu Mbak Rini, Mbak Siska. Mbak Linde. Pak Reza juga belum. Bu Linde udah. Reza belum, Reza. Siapa lagi? Maksudnya belum lapor itu ya Pak ya, konsentrasinya ya. Siapa? Wahyuli Ambar, Yang Pak. belum lapor itu. Wahyuli belum ya? Bukannya keuangan. Sudah Pak. Sudah tadi Wahyuli Ambar, sudah keuangan. Siapa yang belum ini? Siska udah belum ya? Siska. Udah, Bu. Siska, Sudah ya. SDM saya. DM. Iya, Ya. Bu. Andrew Agassi udah. Agassi sudah. DM. SDM. Siapa yang belum? Siapa ya? Siapa ya? Barini. Linde itu udah, Pak. Nah, udah Linde Bu sudah. Linde udah. Linde Lagi sudah. SDM. Oh, Mbak Siti. Siti Halimah ya. Siti. Oh iya, Ibu Siti belum kayaknya. Ibu Siti, silakan Bu Siti. Sudah tadi, Pak, pendidikan. Nah, sudah ya. Iya. Mungkin yang merasa belum mungkin perlu komentar kayaknya. Iya. Ketawa. Taunya udah. Siapa yang belum? Silakan. Siapa nih? Ibu Nur Hayati udah belum? Bu Nur Hayati. Nah, ya belum. Sudah tadi Pak SDM ya? SDM. Iya, SDM. Sudah, ya SDM. Kemana nih? Ayo, Siapa Wak. yang belum ya? Salah lagi nih. Erik udah Salah lagi. belum? Udah. Apa? Saya Mungkin ada yang pakai dua kali Pak, pakai handphone. Ada yang pakai double kali laptop sama handphone mungkin. Oh, ada yang double nggak gambarnya? Kok nggak pas ya? Saya lihat lagi di sini. Reza memang belum. Ini kan 26 nih ya. Iya. Kalau dilihat partisipannya, potong saya 1 jadi 25. Iya. Tapi baru lapor 19 orang. Masih Betul. banyak dong ya? Masih banyak. Siapa Siapa aja nih? tuh? Siapa yang belum? Siapa yang belum nih? Yulianti Sowakil itu. Yulianti Sowakil. Sudah Iya. tadi Pak, manajemen pendidikan. Belum. Oh sudah, Yulianti pendidikan sudah. Kok bisa gitu ya? Iya Pak, sudah tadi Pak manajemen pendidikan. Iya sudah. Siapa yang belum ya? Ibu Dewi udah belum? Dewi Endah? Ya, Bu Dewi udah. Ya. Bu Dewi ada 2. Bu Dewi ada 2, ada Sama Dewi Ibu Sartika, Dewi. ada Dewi Endah. Dewi Endah sedih pemasaran sudah. Dewi Sartika udah belum, Pak? Dewi rumah sakit. Sartika rumah sakit sudah. Oh, udah ya. Erik udah, Bu Ernika, Bu Siti udah, Andrew udah, Ibu Dewi udah, Ibu Eli udah ya. Udah. Pak Fajrul Udah. Belum ya? Udah, Fajrul udah rumah sakit. Udah, Bu. Ibu Farida, Udah. Farida Pendidikan. rumah Pak pendidikan. Pak Hairudin DJ, Udah. Udah, pemasaran. Pemasaran. Ibu Linde udah, Pak Muhammad Salahuddin, Udah, SDM. Pak Muhammad Faisal, Udah. Pendidikan. Muhammad Pendi, Udah. Pendidikan. Pak Nufri Andi, Pemasaran. Udah. dan Ibu Nur Hayati, Udah, SDM. udah ya. Pak Reval Mahenda, Pak Reval. Udah tadi, Mbak. Udah tadi, Udah. Bu. SDM. SDM, Bu.
SDM, barangnya Pak Erik. SDM. Pak Reza. Reza udah. belum. Ibu Reza belum, Rita belum. Belum. Reza belum. Ada nggak orangnya ini? Pak Reza. Pak Reza. Mas, nggak ada deh. Rumah sakit. Nggak ada dia ya. Enggak ada, tapi dia udah join sih, masih belum. Oke. Mana? Ibu Rika udah ya? Rika. Sudah. Rika sudah pemasaran. Ibu Suci udah. Ibu Wahyuli. Udah. Nah, Ibu Winda udah. Ibu Yulianti. Udah semua, Pak. Ini saya sudah sebutin. Kenapa ada 26 di sini orangnya. Ada yang belum ada. Siapa Mbak Rini deh? Reza. Rini Reza Devika, tadi ada. Reza. Tuh. Udah pas belum, Pak? Belum. Itu di catatannya Bapak berapa orang? Di catatan saya 17, 18, 19, 20. 20. Kalau itu 20 termasuk Pak Pak Reza. Reza. Artinya Ada yang belum orang tercatat itu. Ada 26 orang. Kalau nggak termasuk saya 25. Nah, kemana 5 orang lagi? Oh. Tadi udah disebutin semua. Mungkin catatannya belum ketulis, Pak. Catatannya sepertinya, Pak. Saya ulang ya, apa saya terlangkah ini nomor? Bisa jadi, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak, iya, disebutin, Pak. terlangkah. 15 masuk, sesudah itu 11 lagi. Jadi kalau 15 kan harusnya 16, 17. Dosen berarti puasanya khusyuk tuh. Waduh, salah saya ini. Pantes gak cocok-cocok, Pak. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, benar, 24 baru Pak Reza. Pak Reza 25. Iya, iya. Sorry ya. Kok jadi 15 lompat. Iya Pak, sorry Pak, baru join. Siapa nih? Pak Reza Pak. Pak Reza. Iya. Bapak mau ngambil peminatan apa yang terkait nanti SDM, dengan Pak. penulisan tesis? SDM nanti. Iya Pak. Oh, jadi 25 orang. SDM-nya ada 9. 9, 18, 20. Iya. Tambah keuangan. Tambah pendidikan. Pendidikan orang berapa ya? Pendidikan Bu Farida 1, Pendi 2, Yulianti 3, Faisal 4, Siti Halim 5 ya. Kemudian 18, 20, 25. Betul. Jadi keuangan ada 2, rumah sakitnya 6, SDM-nya 9, pemasaran 3, dan pendidikan 5. Ini pas 25 orang. Kita mulai minggu depan kita selesaikan bab 1-nya, di mana bab 1 itu nanti terdiri dari ada subbabnya 6 ya. Kita lihat lagi. Ya. Bahan ini sudah di-share ke Bapak Ibu. Sudah diterima kan? Sudah terima ya? Sudah, Pak. Sudah terima, kita lihat ke penulisannya langsung.
Kalau yang pengantar-pengantar ini Bapak Ibu silahkan baca ya. Kalau ada yang kurang paham atau perlu penjelasan lanjut, silahkan sampaikan. Metode penelitian. Penelitian itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah itu apa? Cara ilmiah itu masuk akal, nalar manusia, terjangkau dengan nalar. Jadi rasional. Kemudian oleh panca indera bisa dirasakan, bisa diamati. Sehingga itu dikatakan empiris. Nah, juga dalam cara ilmiah ini dilaksanakan dengan langkah-langkah yang teratur, langkah yang sistematis. Jadi dia memenuhi persyaratan rasional, empiris, dan sistematis. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan ya Bapak Ibu. Kemudian cara ilmiah itu juga data informasi yang digunakan itu terpenuhi persyaratan ini. Valid, reliable, objektif. Nah, di dalam persyaratan yang disebutkan ini, valid, artinya data yang kita gunakan itu sah, mempunyai derajat ketepatan yang tinggi, yang bisa menjelaskan variabel-variabel yang kita amati. Nah, untuk ini, karena kalau dia menggunakan variabel sosial, maka tentu saja data yang dikumpulkan, data yang bisa mengukur variabel tadi, dan ukurannya itu pertanyaan-pertanyaan atau instrumen yang kita pakai itu harus memenuhi valid, sah. Nanti ada ujinya. Misalkan kita untuk mendapatkan data dari variabel kinerja, misalnya kinerja, kita mau meneliti kinerja. Nah, kinerja itu digunakanlah beberapa pertanyaan. Kuesioner. Mendapatkan pertanyaan itu melalui proses, kita lihat dulu teorinya, kita lihat nanti dari teori itu apa dimensi, indikator. Nah, dari indikator itu jadilah pertanyaan itu disampaikan pada responden, dan ada uji pendahuluan untuk mencek apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tadi valid, sehingga datanya bisa dijadikan data sebuah riset ilmiah. Nah, dia harus valid. Nah, itu ada uji validitas. Uji yang menyatakan bahwa instrumen yang kita gunakan, kuesioner atau pertanyaan yang kita gunakan, itu bisa mendapatkan informasi yang valid, yang sah. Kalau Bapak Ibu untuk mengukur berat badan itu dengan timbangan, maka kalau mengukur kinerja atau variabel-variabel sosial lainnya itu harus dicek dulu valid nggak alatnya, kuesioner yang kita gunakan. Nah, kalau mengukur berat badan menggunakan timbangan itu adalah valid. Kalau menggunakan meteran untuk mengukur berat badan tidak valid. Nah, maka kita pada waktu mengukur variabel-variabel yang kita teliti, variabel sosial itu, kalau dengan hasil pengujiannya nanti valid, baru sah dia datanya dianggap. Tapi kalau dia tidak valid, maka pertanyaannya harus diganti. Dia tidak bisa digunakan untuk mendapatkan data yang nanti mempunyai derajat yang bisa memenuhi persyaratan cara ilmiah. Reliable. Begitu juga di sini reliable
pertanyaan kita yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari variabel itu harus memiliki konsistensi atau memenuhi persyaratan reliable. Artinya apa? Hari ini kita tanyakan misalkan pertanyaan kepada responden, lalu dia jawab, apa warnanya ini? Dia jawab merah. Oke. Besok kalau kita datang lagi kepada responden yang sama, lalu kita tanyakan, ini warnanya apa? Hijau. Nah, berarti pertanyaan kita itu tidak konsisten. Bisa masih menginterpretasikan pertanyaan kita itu dia tidak mantap. Sehingga ada jawabannya hijau, ada merah. Tapi kalau dia sudah konsisten, dia jawab hari ini merah, besok ditanyakan masih merah, nah berarti instrumen yang kita gunakan betul, instrumen yang reliable. Nah itu juga ada pengujiannya nanti. Jadi gitu. Lalu objektif ya harus kepada responden-responden yang memang memenuhi persyaratan representasi dari populasi. Baik. Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang mau ini penjelasan lebih lanjut, silahkan aja ya di-cut saya. Oke. Ada tujuan dari cara ilmiah ini, riset ini, ada untuk mendapatkan penemuan, itu biasanya riset dasar, pembuktian, ada pengembangan, ada untuk pemahaman, untuk pemecahan masalah. Nah, kita mungkin lebih kepada di sini untuk bisa memahami, memecahkan masalah sehingga kita bisa antisipasi ke depan untuk bisa dicarikan solusi yang lebih baik. Riset-riset sekarang ini kita diarahkan untuk terapan yang bisa digunakan untuk penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, Jadi tidak kepada penemuan atau ilmu-ilmu dasar, tapi adalah ilmu terapan. Jadi kalau Bapak Ibu ada tadi yang di bidang pendidikan, mungkin ada masalah yang ada di pendidikan, lalu Bapak Ibu nanti akan lihat masalahnya, lalu dicarikan solusinya, tapi solusinya yang betul bisa diterapkan. Ada yang di bidang pemasaran, begitu juga mungkin ada perusahaan-perusahaan yang dianggap ada masalahnya di sana, akan dicarikan solusi dari masalah. Apakah itu karena persaingan, apakah karena itu untuk meningkatkan penjualan, apakah itu untuk meningkatkan customer-nya. Nah, kalau di rumah sakit tentu saja nanti akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di rumah sakit. Apakah berkaitan dengan pengelolaan rumah sakitnya sendiri, apakah itu berhadapan dengan si pasien, atau dengan pelayanan, atau dengan pengelolaan rumah sakit. Itu nanti Bapak Ibu akan lihat mana yang memang lebih Ibu minati untuk dilakukan pemahamannya, dan tentu saja kalau terapan nanti mengarah kepada penyelesaian masalah, ya, mencari solusi dari suatu masalah. SDM juga begitu, banyak masalah-masalah SDM yang terjadi, baik itu di perusahaan, apakah itu di sekolah, apakah itu di organisasi tertentu. Nah, masalah-masalah itu nanti juga akan berakhir dengan suatu saran untuk menyelesaikan atau mencarikan solusi. Ya. Makanya pada bab 1 itu nanti akan berakhir pada bab akhir, yaitu bab kesimpulan, itu dia nyambung. Bab 1 misalkan ada di sana tujuan, pada bab 1 itu ada tujuan, nanti di bab 6, di bab akhir, itu nanti jawabannya adalah dalam bentuk kesimpulan. Jadi jawaban dari tujuan
adalah kesimpulan. Jadi apa yang dibuat dalam tujuan, misalkan 4 poin yang diinginkan tujuannya di dalam tujuan, maka kesimpulan Bapak Ibu paling tidak nanti 4 ini. Jadi menjawab yang 4. 1 nanti dijawab dengan kesimpulan 1. Tujuan 2 nanti dijawab dengan kesimpulan 2. Begitu juga 3 dan 4 nanti sesuai dengan penomoran itu jawabannya adalah pada kesimpulan 3 dan 4. Nah, sementara yang manfaat atau kegunaan itu jawabannya nanti adalah pada bab 6 juga, yaitu saran. Jadi saran itu adalah jawaban dari kegunaan. Kalau Bapak Ibu nyebutkan di sana nanti bisa di kegunaan ini bisa diaplikasikan di sekolah, di rumah sakit, atau di perusahaan. Nah, itu di saran nanti harus keluar apa sarannya untuk bisa dilaksanakan nanti di sekolah, di perusahaan, ataupun di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi tujuan adalah nanti jawabannya adalah kesimpulan, kemudian kegunaan atau manfaat, itu jawabannya nanti adalah saran. Jadi dia harus nyambung antara bab 1 sampai nanti bab 6. Baik. Ya. Ini lebih detail lagi mengenai kriteria sebuah penelitian ilmiah. Harus dinyatakan tujuannya itu harus jelas. Apa yang menjadi tujuan? Oleh karena itu pada tesis kita minta Bapak Ibu membuat tujuan itu dengan ada penomorannya. Tujuan 1, tujuan 2, 3, 4. Jadi kita minta jelas tujuannya. Nah, tujuan ini pada bab 1 itu sejalan dengan pertanyaan penelitian. Kita lihat nanti. Kemudian kriteria yang kedua untuk sebuah penelitian ilmiah ialah ada landasan teorinya. Ya, Bapak Ibu diminta untuk mencari teori dari variabel yang akan diteliti. Kalau yang ditelitinya ada 3, maka Bapak Ibu harus mencari teori yang 3 ini. Teori itu pun ada 2 macam. Satu teori grand-nya sendiri, grand teori, teori utamanya. Teori yang menjelaskan di sana apa dimensinya, apa indikator yang dipakai, kemudian dan lain-lain yang sangat relevan dengan yang kita mau teliti. Nah, itu Bapak jadikan grand teori. Nah, sementara teori-teori lain adalah dianggap sebagai teori pendukung. Jadi Bapak Ibu diminta untuk masing-masing teori, masing-masing variabel itu menyampaikan teori utama dan teori pendukung. Nah, di dalam bab teori nanti kita akan lihat apa saja isinya. Kemudian setelah teori juga ada hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah sebenarnya ini adalah hipotesis ini adalah hasil penelitian. Kalau kita tidak ke lapangan, kalau kita hanya membaca literatur, membaca teori, maka kesimpulan kita bisa dapat tanpa turun ke lapangan. Jadi tanpa dikonfirmasi, variabel atau tujuan penelitian kita sebenarnya pada hipotesis sudah terjawab secara teori. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara, kesimpulan riset kita sementara
berdasarkan teori. Jadi sebenarnya pada bab 2 itu riset kita sudah dapat disimpulkan. Sudah ada hipotesisnya, jawaban sementara. Tapi itu berdasarkan teori. Nah, jadi ada relevansinya antara hipotesis dengan teori. Hipotesis kita mempelajari apa itu teori-teori mengenai variabel, kemudian hubungannya dengan variabel lain, teorinya. Pertama, variabel itu sendiri apa, bagaimana, pentingnya apa, dan seterusnya. Lalu bagaimana teori menyatakan bahwa variabel ini berkaitan dengan yang lain-lain, dengan variabel lain. Terutama variabel yang kita teliti. Bagaimana kaitannya menurut teori. Nah, nanti di akhir bab 2, Bapak Ibu membuat hipotesis, yaitu kesimpulan riset berdasarkan teori-teori yang sudah dibahas awal tadi, di awal bab 2 itu. Jadi hipotesis. Nah, hipotesis itu sekali lagi ialah kesimpulan sementara berdasarkan teori. Tapi perlu diuji. Nah, bab selanjutnya adalah menguji dan menganalisis dari hasil hipotesis tadi. Kemudian persyaratan lanjutan untuk sebuah penelitian ilmiah yaitu bisa dikaji, diuji ulang. Kalau dilakukan riset ulang terhadap penelitian atau objek yang sama, maka bisa dilakukan. Dan tentu saja hasilnya sama. Kemudian kriteria berikutnya mengenai data. Kita diminta untuk mendapatkan data yang bisa dipercaya. Oleh sebab itu, dalam pengambilan data ada dua hal yang penting. Pertama, bagaimana cara mengambil data. Yang kedua, cara mengambil data itu bisa dilakukan secara sampling, contoh. Nah, kalau menggunakan sampling, berapa banyak contoh yang diambil? Ya, dua problem itu. Jadi untuk bisa sampel kita merepresentasikan populasi, ini ada populasi, semua misalkan kalau mau meneliti pasien, semua pasien itu adalah populasinya. Kemudian berapa yang kita ambil sebagai sampel kita mewakili populasi. Jadi pertama jumlahnya. Jumlah ini ada persyaratan. Nah, di dalam sebuah karya ilmiah harus disebutkan berapa jumlah. Bagaimana cara ngambil jumlah yang sekian. Jadi pertama jumlahnya berapa besar. Dasar untuk mengambil misalkan populasi kita ada 1000. Lalu kita ngambil sampelnya 100. Nah, bagaimana bisa didapatkan 100? Apa dasarnya? Nah, itu harus diungkapkan. Nah, dasar itu memenuhi persyaratan. Tidak bisa menurut seleranya si penulis, tetapi harus ada kaidah atau ketentuan-ketentuan yang bisa diterima. Nah, berapa jumlahnya? Nah, kalau sudah didapatkan jumlahnya, misalkan dari 1000 diambil misalkan 100, ada referensi yang mengatakan sampel kalau untuk sebuah data sosial boleh diambil 10-15%. Nah, dalam ini saya ngambilnya yang itu menurut si A misalnya. Si A, referensinya begitu. Nah, saya mengambilnya adalah yang 10%. Karena tingkat homogenitasnya cukup tinggi, maka saya ngambilnya yang batas bawah, yaitu 10%. Nah, itu bisa diterima. Dan lain-lain banyak cara pengambilan data untuk sampel. Nanti kita bisa lihat. Ada yang menggunakan rumus-rumus, ada yang menetapkan secara besarannya saja, seperti tadi. Nah, itu harus disampaikan, dinyatakan
dasar yang kita dapatkan. Sehingga data itu sendiri hasilnya baru memenuhi untuk bisa sebuah penelitian ilmiah sehingga bisa dipercaya. Kemudian baru ditarik kesimpulan objektif. Dari kesimpulan objektif tentu saja dari data yang sudah diolah tanpa ada intervensi dari si penulis, tapi itu adalah objektif hasilnya, olahan datanya, kemudian baru dijadikan sebagai kesimpulan. Ya. Boleh Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau minta penjelasan lanjut silakan aja ya. Ada yang menanyakan mengenai ini? Tahapan penelitian ini kemarin kita sudah singgung. Jadi tahap pertama itu menentukan masalah. Temukan masalah, identifikasi, lalu rumuskan. 3 langkah di sana ini. Ini di bab 1. Bab yang kita akan Bapak Ibu sampaikan besok minggu depan untuk masing-masing bisa mempresentasikan. Untuk nanti Bapak Ibu presentasi, teman-temannya akan nanti menanggapi apakah itu sudah memenuhi persyaratan sebuah bab 1 untuk sebuah riset. Apakah sudah memenuhi persyaratan. Jadi diskusi kita untuk melihat apakah tulisan yang sudah dibuat untuk bab 1 itu sudah memenuhi persyaratan untuk sebuah bab awal atau bab pendahuluan. Ada di sana menemukan masalahnya, lalu diidentifikasi, lalu dirumuskan. Jadi ada 3 langkah di sini yang harus terpenuhi pada bab 1. Kita bisa menemukan masalah. Apa masalah? Jadi ada masalah, ada penyebab masalah, ada yang jadi penyebab masalah, kemudian ada masalahnya sendiri. Nah, itu memang beda. Nanti kita lihat lebih lanjut. Lalu dilakukan identifikasi. Mengidentifikasi apakah benar bahwa itu adalah masalah. Nah, ini adalah menginformasikan kepada si pembaca bahwa ini loh masalahnya. Bisa diidentifikasi, jadi bukan subjektivitas penulis, tapi adalah objektivitasnya fakta, lapangan, ada data. Lalu rumusan masalah itu ialah memberikan rumusan untuk bisa dijawab pada bab selanjutnya. Jadi merumuskan masalah ini adalah untuk kita bisa fokus untuk meneliti apa. Jadi sering disebut orang perumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian. 1. Kalau bab 1-nya selesai, baru dikaji teori seperti tadi, ada teori-teori tiap-tiap variabel, kemudian ditambahkan dengan penelitian-penelitian orang sebelumnya yang terkait dengan apa yang kita tulis. Bisa saja sama 2 variabel, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan kita mau meneliti mengenai kompetensi dan motivasi pengaruhnya terhadap prestasi kerja sebuah kerja karyawan. Jadi kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Jadi ada 3 variabel. Nah, 3 variabel itu Bapak Ibu cari penelitian orang sebelumnya mengenai kompetensi, mengenai motivasi, dan mengenai prestasi kerja. Nah, 3 variabel ini bisa jadi ditemukan 1 variabel, tidak apa-apa,
Di sana Ibu akan bisa lihat dia menggunakan teorinya siapa. Mungkin Ibu bisa pakai juga teori dia mengenai yang cocok. Tapi yang tidak boleh itu di copy. Jadi yang diminta itu sebetulnya ialah pahami kemudian ditulis. Jadi dengan versi Bapak Ibu. Di kajian terdahulu. Silakan Bapak Ibu, sekarang kan sangat mudah untuk mendapatkan penelitian-penelitian orang, hasil riset orang, kemudian jurnal-jurnal yang bagus-bagus, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, dari sana Bapak Ibu mendapatkan bagaimana penelitian terhadap variabel yang Bapak Ibu teliti yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Tidak ada masalah. Bapak Ibu boleh pakai itu variabelnya, tapi tentu saja tidak persis tiga-tiganya misalnya. Ya. Jadi pada bab 2 nanti ada teori, ada penelitian terdahulu. Nah, dari dua ini, dari kajian teori, dari hasil penelitian terdahulu, maka dibuatlah hipotesis. Dibuatlah kerangka berpikir. Akhir dari bab 2, yaitu mengenai teori, nanti akan ada kerangka berpikir. Oke. Mungkin saya nggak usah detail dulu. Jadi ada 5 langkah. 1, tetapkan masalah. 2, kaji teorinya. Ketiga, susun hipotesis. Jadi hipotesis ini masih dalam bagian bab 2 kalau kita. Kemudian diuji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini kalau kita sebelumnya ada bab 3, yaitu mengenai metodologi yang kita mau pakai. Metodologi itu bagaimana mengujinya, bagaimana bisa menganalisisnya, nanti pada bab 3. Lalu bab 4 itu hasilnya, lalu didiskusikan pada bab 5, bab 6 kesimpulan. Ini langkahnya kalau kita mau lihat dari satu step ke step lainnya, tapi saya langkahin saja dulu. Kita masuk ke bab 1. Jadi di dalam tesis ini ada 6 bab. Bapak Ibu sudah bisa baca di dalam bahan materi yang sudah saya sampaikan. Ini sama persis. Jadi ada 6 bab. Bab pendahuluan, bab landasan teori, ada bab metodologi, ada company profile, ada analisis, kemudian baru kesimpulan. Jadi 6 bab. Dan 6 bab ini kalau perlu nanti saya kasih template-nya sama Bapak Ibu. Template-nya. Sehingga tidak terlalu susah lagi untuk mengetik rapi kiri mana, rapi kanan berapa gitu. Ya. Dan biasanya kalau kita ngetik awal itu kadang-kadang kirinya terlalu ke pinggir, kanannya terlalu ke pinggir, atau atasnya terlalu ke atas, atau bawahnya kurang. Nanti boleh dipakai template. Sehingga bentuk huruf, kemudian bagaimana spasi, dan lain-lainnya tidak ada masalah. Ibu tinggal masukkan aja bahannya. Gitu. Jadi 6 bab 1 sampai bab 6. Nanti Bapak Ibu boleh beli buku panduannya, ada di koperasi kita melalui Ibu ketua kelas, silahkan bisa dikoordinir. Karena nanti ketika melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, maka pada buku itu juga ada lembaran bimbingan. Nah, itu dijadikan oleh sekretariat sebagai persyaratan seberapa Ibu sudah melakukan bimbingan dengan dosen pembimbingnya, dengan dosen 1, dengan dosen 2, di sana terekam apa yang dilakukan bimbingan oleh dosen pembimbing. Ya.
Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk bab 1? Pak dosen. Ya. Pak, ini tugasnya ini apa namanya, judulnya itu yang kita buat ini adalah yang terjadi real gitu ya. Artinya benar-benar apa namanya, tugasnya adalah tugas yang terjadi di lapangan gitu ya. Karena untuk mencari apa judul ini kan butuh waktu juga tuh Pak dosen tuh. Benar-benar ada nggak di lapangan terjadi masalah gitu ya. Sehingga kita harus buatkan tugasnya ini gitu Pak dosen. Ya, betul Pak Hairudin. Apakah masalah yang akan diangkat di dalam tugas ini adalah real di lapangan? Iya. Kita mengarah ke sana, Pak Hairudin. Dan saya sarankan mengarah pada persiapan Bapak Ibu untuk menjadikan sebuah tesis. Ya. Tidak hanya untuk latihan, tetapi persiapan untuk dijadikan tesis. Tentu saja pada langkah awal bisa saja nanti berubah. Ya, setelah didiskusikan mungkin ada yang kurang pas bisa berubah. Nah, oleh sebab itu disarankan masalah ini jangan masalah yang terlalu jauh dari Bapak Ibu. Kalau Bapak bidangnya memang bidang pendidikan, ya Bapak boleh gali masalah-masalah pendidikan yang Bapak Ibu tuh memang menarik di topik mana Bapak Ibu menarik. Dan jangan ambil misalkan masalah kalau keuangan kalau memang bukan bidangnya. Tapi orang keuangan tentu saja sebaliknya. Dia akan lebih tertarik dengan bidang keuangan, dia akan lihat mengenai apanya, dia akan lihat, maka dari itu Bapak Ibu boleh mulai berselancar dari sekarang untuk melihat penelitian-penelitian orang di bidang pendidikan itu apa, di bidang keuangan apa. Sebab kalau tidak ada variabelnya teorinya nanti kesulitan juga. Jadi cari variabel yang memang ada teorinya. Bukan tidak boleh, silahkan kalau Bapak Ibu punya rencana untuk membuat variabel baru dari di bidang pendidikan misalnya. Ada variabel baru yang belum pernah diteliti orang, nggak apa-apa. Tapi nanti agak lama waktunya karena Bapak Ibu harus mencari dulu teorinya siapa. Teori biasanya si pembimbing tidak mau kalau tidak ada teorinya. Nah, kalau nggak ada teori, oleh sebab itu variabel yang ada teorinya, yang apalagi kalau yang sudah pernah diteliti orang, variabelnya ya, variabelnya kan kita ambil variabel 3 minimal. Nah, 3 ini yang pernah diteliti orang, ada risetnya juga sebelumnya, ada jurnalnya. Nah, Bapak Ibu boleh pelajari jurnalnya. Misalkan variabel Pak Hairudin tadi di bidang pendidikan. Pemasaran. Bapak pemasaran. Nah, di pemasaran lebih spesifik, Bapak mau lihat apanya? Kalau saya lebih lihat ke target penjualan sih Pak dosen, sama ekspansi pasar. Itu. Target penjualan. Jadi kan ada penjualan, bagaimana penjualan itu bisa naik, bisa turun, kan gitu ya. Bapak cari yang lebih spesifik lagi, penjualan itu apakah market share ataukah omset dari penjualan? Ya, Bapak omset, nanti. Ya. Omset. Apakah ada omset penjualannya? Tapi permasalahannya gini Pak dosen, kalau kita angkat masalahnya memang belum terjadi atau mungkin baru potensinya akan terjadi, itu bisa nggak diangkat Pak dosen? Ya,
Jadi yang masalah dulu adalah kita melihat sekarang itu omset penjualan. Nah, kita menyatakan itu masalah. Nah, nanti ketika kita dibaca tulisan kita oleh si penguji, pembimbing, ataupun pembaca lainnya, dia akan berkesimpulan, terutama kalau ini mau dipublish di sebuah jurnal, itu reviewernya akan lihat, ini betul nggak masalah. Nah, Bapak bisa ungkapkan sesuai dengan definisi masalah itu ialah adanya ketidaktercapaian dari target karena ada ini deviasi dari rencana. Nah, lalu ada data yang menyatakan itu. Jadi bukan opini si penulis. Nah, opini boleh opini, tapi mungkin lebih baik kalau mau menjadikan itu dasarnya itu opini, mungkin ada diskusi dengan orang dalam dulu, dengan beberapa orang, dengan teman-teman Bapak yang ada di sana. Oh, ini masalahnya masalah apa nih di sini? Omset penjualan. Kenapa? Omset penjualan tidak dalam ada data historis mungkin dalam 3 tahun terakhir kelihatannya tidak tercapai. Nah, itu kan masalah. Yang kedua, tingkat persaingan kita. Omset penjualan tidak tercapai, sementara persaingan mungkin semakin ketat. Nah, terus itu adalah variabel dependennya sebagai akibat. Akibat dari apa ini omset penjualan bermasalah? Nah, baru Bapak cari diidentifikasi variabel apa kondisinya. Pertama mengidentifikasi apa benar nggak ini masalah. Pertama. Yang kedua baru mengidentifikasi apa yang menyebabkan variabel apa saja yang menyebabkan variabel ini. Nah, itu kan ada fenomenanya itu. Ada apa ya? Ada isunya. Bapak gali isunya. Apa penyebabnya sehingga omset penjualan ini dalam 3 tahun terakhir itu tidak dicapai, tidak optimal. Nah, bisa saja Bapak berangkat dari teori, cek teori. Untuk bisa omset penjualan ini teorinya mungkin ada apa namanya itu? Ada price yang beberapa P itu ya, place. Nah, mana yang paling sesuai dengan yang Bapak ini? Secara teori kan begitu. Atau lihat penelitian orang, apa saja yang bisa menyebabkan penjualan bisa naik, bisa juga turun. Jadi kembali lagi bahwa yang Pak Hairin tanyakan, apakah itu real? Sebaiknya real, Pak. Sebaiknya real. Oh, ini gini sih Pak dosen, karena kalau real artinya ketika ingin menentukan sebuah masalah itu kan kita harus cari dulu tuh, ya. Iya kalau memang dia sudah terjun ke dalam bidang itu, tapi kalau belum agak sulit mencari, bukan sulit, agak memakan waktu lah gitu ya, gitu sih. Ya, kalau di saya sih permasalahan lebih ke arah karena kemarin pandemik sih Pak dosen. Jadi dengan pandemi itu jadi permintaan demand-nya itu kurang gitu, jadi omsetnya menurun gitu ya. Atau mungkin karena orang sudah bosan dengan produk kita gitu ya, gitu sih. Nanti variabel-variabel itu saya akan munculkan. Ya itu kan Bapak perkiraan. Ya. Nah, memang kita mencari perkiraan ini, mengidentifikasi itu memperkirakan. Mungkin karena pandemik, mungkin karena adanya daya beli, apa banyak kan, mungkin lokasi Bapak atau ada sekarang marketplace itu ya apa ya, metodenya mungkin, dan banyak variabel lain yang Bapak bisa dapatkan. Terus nanti mungkin tidak semua dibatasi, variabel mana yang dianggap Pareto aja yang diambil. Nah, itu pun masih perkiraan kan.
Nah, untuk tesis ini perkiraan tadi harus diuji, tapi ujiannya secara ilmiah. Nah, kesimpulannya pun bisa dipercaya. Kalau diulang lagi, penelitiannya hasilnya sama. Gitu, Pak. Gitu ya, Pak Hairudin. Baik, yang lain mungkin? Oke, terima kasih Pak dosen. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Siapa? Ada yang mau ini tanya? Siapa nih? Ibu Eli Hilma? Gini Pak, kalau misalnya semuanya harus landasan teori ya, ada landasan teori. Kalau misalnya gini, saya kan kebetulan ngambil SDM, misalnya dari kinerja pegawai ya Pak ya. Tapi Ya. untuk meningkatkan, misal karena saya di pertanian, misalkan meningkatkan produktivitas padi gitu. Variabel lainnya bisa, misalnya bisa enggak kalau kayak pupuk atau kayak mekanisasi pertanian berupa alsintan atau apa gitu, seperti itu. Bisa meningkatkan untuk meningkatkan apa tadi produksi ya? Produktivitas ya, produktivitas hasil padi gitu. Peningkatan produktivitas hasil Iya. padi. Ibu mau lihat Iya. padi? Iya, masalahnya seperti itu. Boleh. Boleh. Peningkatan produktivitas hasil padi. Tapi kaitannya tentu dengan bidang Kalau itu, kita. iya berarti SDM-nya kan kinerja penyuluhnya Pak. Oke. Nah kalau yang X lainnya bisa, variabel lainnya bisa nggak, misalnya dari pupuknya atau alsintannya, seperti itu. Alsintan ini alat Mesin pertanian. mesin pertanian ya. Atau seperti itu. Bisa Ibu melihat dari sisi mana peningkatan produktivitas. Cuma begini, jangan lupa bahwa basic kita di sini ialah manajemennya. Iya, Ada manajemennya. kinerja penyuluhnya Pak. Kinerja penyuluh. Iya, kan itu SDM-nya ya. Nah, Ibu mau Ibu tingkatkan apanya? Kinerja penyuluhnya ataukah produktivitas pertaniannya, produktivitas padinya? Kalau produktivitas pertaniannya bisa enggak Pak? Produktivitas pertanian bisa. Produktivitas kinerja penyuluh juga bisa. Yang mau Ibu mau tingkatkan tuh, kalau mau meningkatkan kinerja penyuluh, Ibu mau lihat apa saja sih yang bisa meningkatkan produktivitas penyuluh. Kalau meningkatkan produktivitas juga ada, bisa. Tapi kalau pupuk alsintan, nah mungkin di sini jangan teknisnya ya, tapi apa namanya, manajemennya gitu. Misalkan manajemen pupuk, mungkin bagaimana manajemen supply chain-nya pupuk. Ya. Ketersediaan Misalnya pupuk. dari kan kalau di sini kebetulan ya Pak ya, pada umumnya pertanian itu kan sering terjadi kelangkaan pupuk ya Pak ya, gitu. Ya, betul. Jadi manajemen distribusinya atau yang lainnya seperti itu ya Pak? Ya, yang distribusinya. Yang distribusi, apakah kan ini nanti kaitannya kan bagaimana memanage distribusi sehingga tepat sasaran, kan subsidi ya? Iya. Iya, tepat sasaran, terus tepat waktu juga Pak. Soalnya kan kalau di Karawang itu untuk panen itu ada terbagi beberapa wilayah. Jadi dalam 1 tahun itu tiap hari itu ada panen Pak.
Oh, Jadi ditarget gitu. Kalau misalnya ada kehambat sedikit aja nggak sesuai target, pasti dari pusat itu selalu turun, Pak. oh ya Karawang kan memang sentra produksi padi ya. Iya, kedua terbesar. Kalau ada gonjangan sedikit kan pengaruhnya stok pangan nasional. Nah, jadi di sana di pendahuluan itu Ibu ungkapkan itu bahwa seberapa penting riset ini. Nah, di situ Ibu bisa jelaskan bahwa daerah tempat Ibu mau teliti itu adalah memang lumbungnya padi nasional, sehingga selalu menjadi parameternya keberhasilan, sehingga ini harus sukses di sana untuk produksi pertanian padi khususnya. Nah, itu boleh diungkap secara makro dulu, baru nanti masuk ke masalah apakah itu produktivitas yang Bu lihat ataukah kinerja penyuluh. Bisa juga, bisa Bu. Distribusi pupuk pengaruhnya, kemudian kinerja penyuluh pengaruhnya terhadap produktivitas. Produksi atau produktivitas? Produktivitas. Kalau hasil produksi ya Pak ya. Bisa produksi, bisa produktivitas. Apa bedanya produksi dengan produktivitas? Kalau produksi jumlah. Jumlah. Kalau produktivitas kan seringnya gitu ya. Apa sih? Kalau produksi itu jumlah hasil, kalau produktivitas itu banyaknya mungkin Pak, banyaknya misalnya dalam kan sekarang tadinya di Karawang itu kebanyakan yang irigasi teknis dua kali panen. Nah, sekarang ada 3 kali, ada yang 3 kali. Nah, pemerintah itu sekarang termasuk Pak Presiden itu pengen Pamentan pengen 4 kali Pak, 4 kali panen. Setahun? Iya, setahun. Soalnya kan satu sisi Karawang beralih ke kota industri ya Pak ya. Ya. Kan lahan pertanian juga otomatis ke kikis juga. Ya. Tapi kan sementara penduduk makin banyak, termasuk di Indonesia stok pangan kan harus selalu terpenuhi. Jadi kita digenjotnya itu produktivitas. Itu bisa nggak kalau seperti itu Pak? Bisa. Kalau produktivitas artinya meningkatkan produksi persatuan waktu kan? Iya. Dengan input yang sama, tapi hasilnya meningkat. Iya. Nah, caranya adalah misalkan tadi panen tanamnya menjadi 4 kali setahun. Ya, uji coba 4 kali. Ya, menarik itu Bu, produktivitas tanaman padi. Nah, tinggal nanti apa yang Ibu angkat sebagai variabel penyebabnya. Produktivitas itu bisa ditingkatkan. Musim musim tanam. Yang tadi boleh. Jadi musim tanam. Kemudian tadi apa? Distribusi pupuk. Ya. Dengan 5 tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat lokasi. Ya, tepat waktu. Nah, 5 tepat. Nah, bisa. Ya, itu menarik itu. Karena apalagi tadi sudah digambarkan bahwa padi itu memang merupakan kebutuhan pangan dasar ya. Beras itu. Kebutuhan dasar. Iya. Mungkin 90% dari rakyat Indonesia bahan makanan pokoknya beras. Ya. Kalau misalkan musimnya kan juga ada musim. Iya. Kalau musim panen pasokannya banyak, harganya turun. Iya. Satu sisi petaninya kasihan tuh. Tapi di sisi lain si orang kotanya dapat harga yang lebih murah. Sama dengan sekarang itu ya kan minyak ya. Iya.
Bagi petani senang dia karena harga crude oilnya itu CPO-nya itu sekarang kan tinggi. Jadi petani-petani sawit sekarang itu dia senang sekali harga tinggi itu. Tapi orang kota merasa harga itu ketinggian sehingga untuk membeli minyak goreng itu jadi tinggi. Nah, Pak, kalau misalnya itu nanti landasan-landasan teorinya gimana, Pak? Itu kan kita baru gitu. Misalnya untuk produktivitas kayak gitu sampai tanam 4 kali atau 3 kali baru di uji coba gitu. Baru 2-3 panen ini di sini aja tahun kemarin baru berjalan untuk 100 hektar uji cobanya, sekarang itu baru 1000 hektar. Itu kan belum landasan-landasan teori yang tepat kan belum ada, Pak. Nanti gimana? Landasan teorinya bukan tanam padinya 4 kali, 3 kali itu, bukan teori itu, tapi teori produktivitas. Oh iya, ya. Teori produktivitas. Pasti ada teori produktivitas. Iya, iya, Pak. Itu. Iya, Pak. Teori distribusi ada. Iya, Pak. Distribusi alsintan misalnya. Jadi bukan alsintannya, distribusinya yang ada teorinya. Iya. Kinerja penyuluh. Penyuluhnya mungkin nggak ada referensi di umum, mungkin di pertanian saja. Iya. Tapi kinerja itu ada umum. Kinerja guru, kinerja pegawai, kinerja karyawan, kinerja macam-macam. Nah, Ibu bisa gunakan. Ya, Pak. Oke ya. Iya, makasih, Pak. Minggu depan Ibu yang nyajikan ya. Wah, jangan dulu, Pak. Enggak, yang lain. Bab satunya dulu. Jangan dulu, Pak. Yang lain dulu aja. Semuanya kebagian. Tapi yang sudah ada dapat gambaran, kita persilakan duluan. Gitu ya. Supaya nanti ada masukan dari teman-teman lain. Apakah ini variabel atau tidak? Apakah ini masalahnya sudah bisa dipahami oleh pembaca enggak? Sehingga Ibu dapat masukan lebih enak lagi. Ini bukan untuk untuk dipertandingkan gitu, enggak. Ini persiapan Ibu untuk bisa melangkah lagi, maju untuk dapat masukan untuk perbaikan. Gitu Setuju, ya, Pak Irudin, ya Pak. Ya, setuju Pak dosen. Setuju ya. Jadi sudah ada 2 yang sudah siap. Setuju, Pak. Setuju. Silakan Pak. Dua itu siapa, Pak dosen? Salahuddin. Ya, silakan. Pak Ibu Eli, terima kasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Pak, berarti ini bisa dijadiin sekalian belajar ya, Pak ya? Kalau misalnya nanti fix ini juga gitu, tetap ini misalnya, cuma kan judul mah kan bebas ya, Pak ya? Misalnya alurnya ini gitu. Justru itu, kita justru di sini ininya prakteknya, latihannya. Oh, iya Pak. Iya. Makasih Pak. Nanti ditulis, boleh Ibu buat sajikan ada PowerPoint-nya supaya teman-teman bisa mengikutinya gitu ya. Tapi alur ceritanya bisa, Pak. Nyerah. Bukan poin-poinnya saja. Poinnya Ibu mau melihat apa? Terutama kan variabelnya gitu. Variabel apa yang Ibu lihat? Nah, misalkan tadi kan produktivitas padi. Nah, mengapa produktivitas padi? Bukan bisa jelaskan. Padi ini penting loh. Produktivitas padi ini penting. Nah, itu pertama pendahuluan kan sifatnya itu memperlihatkan apa sih yang kita mau teliti. Oh, produktivitas. Apa itu produktivitas? Apa pentingnya? Nah, baru Ibu nanti masuk apa kondisinya kok mau diteliti. Nah, produktivitas kita masih rendah, belum optimal, masih ada peluang untuk ditingkatkan, dan sebagainya. Kan bisa Ibu jelaskan gitu. Nah, tapi karena Ibu orang dalam, Ibu kan punya datanya, Ibu bisa lihat bahwa produktivitas itu begini loh,
Nah, sehingga pembaca lihat, oh ya ini perlu nih. Ini bahan pokok makanan basic need-nya masyarakat. Nah, waktu itu harus tersedia. Tidak boleh impor misalnya. Harus swasembada. Nah, Ibu nanti baru kasih lihat. Dari banyak yang Ibu lihat, variabel yang mungkin diperkirakan dominan bisa meningkatkan atau bisa menyebabkan turunnya produktivitas. Nah, ada berapa 5. Nah, lalu Ibu batasin nanti, saya akan lihat 3 saja. Nah, cerita itunya dulu. Jadi konsepnya dulu gitu loh, Ibu ya. Konsepnya sambil ditulis. Baik, terima kasih. Silakan tadi siapa tuh yang mau maju? Sama-sama, Pak. Pak, oh ya, berapa lembar, Pak? Tugasnya. Enggak, kita belum hitung-hitung lembar. Kalau pendahuluan itu sekitar 10 lembar kalau nggak salah kalau pendahuluan. Tapi Ibu kan konsepnya Iya, dulu ini yang mah Ibu konsepnya tadi. aja, iya. Nah, konsepnya. Jadi Ibu buat dalam bentuk presentasi, dalam bentuk PPT, PowerPoint, Iya. untuk bisa dikomunikasikan dengan teman-teman. Gitu juga Pak Khairudin tuh sudah ada. Siapa lagi silahkan? Salahuddin, Pak Pak. Solehudin ya, Terima Salahuddin. kasih, Pak. Yap. Ya, Pak. Saya ini kan dari Labuan Bajo, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, Pak. Ya. Kebetulan kan pemerintah itu kan udah ada kebijakan daerah wisata premium. Hanya saja kalau saya perhatikan selama ini di daerah saya itu kesiapan masyarakat setempatnya untuk menghadapi karena daerah wisata premium ini itu kan mendatangkan banyak wisatawan baik domestik maupun asing gitu. Nah, kebutuhan pokok para wisatawan ini kan saya lihat masih sebagian besar suplai dari daerah luar. Khususnya misal buah-buahan, sayur-sayuran, makanan dan lain-lain itu sebagian besar dari luar. Nah, cuman saya kan ingin begini Pak, mengangkat tema atau tesis soal ini. Makanya bagaimana kesiapan Pemda, bagaimana kesiapan masyarakat menghadapi kebijakan wisata premium ini yang dibuat oleh pemerintah pusat. Artinya kita ingin juga masyarakat setempat tidak bisa jadi penonton dalam konteks kebijakan ini. Lagi-lagi karena ini sebetulnya sangat besar keuntungan buat masyarakat lokal, cuman masalahnya kesiapannya, Pak. Nah, dalam konteks itu saya sedikit membuat satu kalimat atau kalimat untuk sebuah contoh judul tesisnya, Pak. Yang pertama saya buat pengaruh kebijakan pariwisata super premium terhadap peningkatan PAD dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Barat. Itu yang pertama. Yang kedua saya buat langkah Pemda Manggarai Barat dalam peningkatan PAD dan penyerapan tenaga kerja lokal terhadap kebijakan pemerintah pusat. Nah, menurut Bapak kira-kira gimana itu, Pak? Masuk enggak dalam konteks SDM atau manajemen kalau misalnya kita membuat hal itu? Kasusnya seperti itu, Pak. Kasusnya untuk saat ini kebijakan soal wisata premium ini belum dirasakan oleh masyarakat setempat. Ini sudah 3 tahun berjalan. Artinya suplai kebutuhan untuk kepentingan wisata premium ini masih sebagian besar dari luar, dari NTB, dari Bali, dari Sulawesi. Kira-kira gimana itu Pak cara meramunya agar bisa dijadikan sebuah tesis kira-kira gitu. Wah. Ini menarik nih, Pulau Komodo. Bapak tinggal di Pulau Komodonya? Di Labuan Bajonya, Pak. Kalau Pulau Komodonya kita nyebrang lagi. Oh. Berapa lama jauhnya dari Bajo itu? 2-3 jam, Pak. Oh, 2-3 jam. Ya. Pakai kapal, motor laut. Ya, baik. Saya ingin menjelaskan pada Bapak bahwa pada bab 1 itu kita harus mengawalinya dengan menjelaskan kepada pembaca itu mengenai latar belakang masalah. Nah, di sini disebutkan yang pada latar belakang itu kita menyampaikan kepada pembaca itu kita tulis mengapa masalah itu perlu diteliti.
Mengapa perlu diteliti? Bapak tadi sudah gambarkan bahwa daerah itu adalah daerah wisatawan premium. Iya, iya. Kita mengangkat PAD-nya apa itu? Masyarakat atau PAD daerah ya? Daerah Pemda. Ah, Sekaligus Pemda, penyerapan tenaga kerja. Bisa nyerap tenaga kerja. Nah, jadi pertama tentukan dulu apa ini? Objeknya itu apa? Apakah peranan wisatanya yang Bapak mau kaji, bagaimana meningkatkan peran wisatawannya atau jumlah wisatawannya, apa ini yang mau dilihat? Jadi tentukan dulu. Kalau tadi kan Ibu Eli, Pak Herudin sudah mulai agak mengerucut. Dia mau melihat Ibu Eli itu produktivitas hasil pertanian di Karawang. Tinggal variabel apa, nanti dia akan cari yang bisa ambil. Gitu juga Pak Herudin tadi juga sudah agak mengerucut juga. Dia mau melihat apa tadi itu? Apa tadi? Penjualan, ada omset penjualan. Melihat omset penjualan. Bapak, Pak Salahuddin, Bapak mau lihat wisatanya itu dari sisi mana? Penyerapan tenaga kerjanya, Pak. Penyerapan tenaga kerja. Ya, berarti penyerapan tenaga kerja, tapi kaitannya dengan wisata ya? Penyerapan tenaga kerja wisatawan atau apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Maksudnya kehadiran kebijakan visitor premium ini kan tentu menghadirkan segmen-segmen tenaga kerjanya, Pak. Kalau misalnya, kalau saya lihat kan selama ini masyarakat setempatnya belum mendapatkan tempat soal itu. Kira-kira gimana supaya masyarakat setempat juga bisa ikut terlibat aktif dalam konteks itu? Ya. Bagaimana supaya terlibat? Jadi penyerapan tenaga kerja. Bisa? Siap. Penyerapan tenaga kerja di sektor sebagai dampak dari wisatawan, daerah wisata. Wisata premium. Wisata premium. Bisa. Jadi kan kalau riset kuantitatif kan harus jelas dulu mana variabel penyebab, mana variabel yang disebabkan sebagai dampak. Dependent variable, independent variable. Mana yang dependent variabelnya? Bapak cari dulu, tetapkan dulu. Memang di sini disebutkan untuk bisa menemukan masalah yang benar-benar masalah itu kalau sudah bisa ditemukan itu riset kita sudah selesai 50%, kata si Tokman. Jadi ada masalah dulu, Pak. Yang mana masalahnya? Ini kan ada daerah wisatawan premium. Bapak mau yang mana nih objeknya dulu? Oke, kita lihat halaman berikutnya dari ini. Ini kita berangkat dari masalah dulu, apa masalahnya, kemudian baru kita carikan solusinya. Untuk mencari Y-nya dulu kita tetapkan. Dependent variable-nya dulu kita tetapkan. Ya, setelah itu baru kita cari X-nya atau independent variable-nya. Macam tadi kan banyak tuh yang diperkirakan. Kinerja penyuluh, bisa juga karena alsinta, bisa juga apa tadi kata Ibu Eli tadi itu, distribusi pupuk, bisa juga karena berapa kali musim tanam gitu dan lain-lain. Nah, Bapak juga mau tetapkan dulu. Siap. Ini yang dikatakan masalah. Jadi riset dilakukan kalau memang ada masalah. Masalah adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Itu masalah. Nah, Bapak tadi kelihatannya harapannya ialah
penyerapan tenaga kerja karena daerah itu sudah menjadi premium wisatawan. Ya, nanti Bapak pertajam lagi. Ya. Masalah itu adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Bisa diketahui dari pengalaman, dibanding penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, penyimpangan antara harapan dan kenyataan, itu masalah. Penyimpangan rencana dengan realisasi, itu masalah. Atau bisa juga kita angkat itu untuk menjadi masalah karena kita mau mengembangkan produk karena ada potensi. Nah, Bapak masuk di sini nih. Peluang pengembangan produk, peluang pengembangan jasa, peluang sistem, peluang untuk bisnis. Nah, Bapak bisa berangkatnya dari sini. Gitu. Dengan adanya wisata premium, maka mestinya penyerapan tenaga kerja ya, yang Bapak angkat. Nah, bisa juga karena persaingan, itu ada masalah. Atau ada pengaduan. Jadi masalah ini bukan hanya deviasi dengan antara harapan dan kenyataan, tapi juga peluang, persaingan, dan seterusnya. Dari mana? Dari kehidupan sehari, dari pengamatan kita di lapangan, atau kita bisa mendapatkan dari referensi, atau dari penelitian sebelumnya. Nah, setelah kita dapat masalahnya, baru kita identifikasi, ini coba kita baca ya, mengidentifikasi dan menjelaskan kejadian yang tidak diharapkan tersebut dinyatakan sebagai perubahan nilai suatu variabel bebas. Jadi dependent variabelnya. Bapak identifikasi dulu apa dependent variabelnya, Y-nya, atau masalahnya. Kemudian baru yang langkah kedua, menentukan faktor penyebabnya. Perkirakan apa yang menyebab terjadinya masalah ini. Disebut itu faktor independen, faktor penyebab. Bisa karena tadi Ibu Eli mengatakan itu karena kinerja penyuluh, bisa karena pupuk, bisa karena alat-alat pertanian, bisa karena musim tanamnya. Dari mana dapat? Dari teori, dari hasil penelitian sebelumnya, atau dari Bapak lakukan riset awal di sana. Apa? Diskusi dengan orang yang paham di sana. Saya kira nanti Pak Salahuddin dalam minggu ini coba bikin. Nah, coba ramu coba dulu nanti minggu depan Bapak sajikan saja, nanti bisa dapat masukan dari teman-teman. Siap. Oke. Baik. Saya tutup dulu ya dokumen ini, tutup dulu. Saya persilahkan pada Bapak Ibu, ada pertanyaan lain, silakan. Kalau tidak ada, ini waktunya sudah habis. Ya, habis ya Ibu Silemi? Habis, Pak. Habis. Bapak Ibu diminta untuk menulis 5 langkah pada bab 1 tadi. Silahkan yang mau mendapatkan masukan dari teman-teman dipresentasikan pada minggu depan. Yang lainnya ini apa namanya nanti dikumpulkan. Baik, Pak. Jadi sebanyak ini nulis, kita lebih cepat memulainya supaya Bapak Ibu itu nanti pada waktu tesisnya sudah bisa diselesaikan pada waktunya. Dikumpulkan di portal ya, Pak? Sama ketua kelas dulu ya. Oh. Ketua kelas. Sama ketua kelas nanti dikumpulkan, kita hari ketemunya kan hari Sabtu ya. Saya minta sebelum 1 itu jadi hari Kamis ya. Kamis sudah dapat
dikumpulkan. Ya, hari Kamis. Tidak perlu perfect. Yang penting dapat gambaran Bapak itu mau meneliti apa, kemudian mengapa, kemudian variabel penyebabnya diperkirakan apa. Gitu. Jadi ada bahan untuk teman-teman memberikan masukan. Baik, kita selesai sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tutup. Bapak, Assalamualaikum. sebelum kita pisah-pisah, saya mau ambil foto lagi karena tadi awal cuma sedikit yang gabung. Silahkan. Ya, kepada Silahkan, Bapak. mau diambil lagi fotonya. Ya. Berarti 2 halaman nih ya. Iya, Pak. Dibuka kameranya, Bapak Ibu. Ini mau diambil fotonya oleh ketua kelas. Oke, slide pertama. Slide pertama, silakan senyum. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Slide kedua dibuka kameranya. Jangan lupa senyum. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu sudah punya konsep mengenai rencana tesis. Tidak perlu tulisan lengkap, tapi konsep yang bisa nanti didiskusikan dengan teman. Oke? Baik, Pak. Oke, Pak dosen. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.